Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Davi. Saya dari kelas 11 KJJ 2, presensi 31. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menentukan inverse. Jadi, rumus inverse adalah 1 per determinan dikali adjoint. Lalu, cara kita untuk mencari determinan, kita sebenarnya ada 7 cara. Namun cara yang diajarkan yaitu cara Sarus, dan yang kedua cara acuan baris atau kolom. Nah, lalu kita mencari adjointnya, dan jika determinan serta adjoint sudah ketemu, kita bisa mencari inverse dari metrik tersebut. Untuk mencari adjoint sendiri yaitu dengan meminorkan metrik, lalu di kofaktor, dan hasil dari itu kita transpose. Nah, di sini saya memiliki satu contoh soal, dan saya akan hanya melampirkan contoh soal satu saja karena satu sudah cukup panjang ya. Jadi awalannya saya akan menggunakan kita awal akan mencari determinannya. Tahap pertama, cari determinan. Nah, untuk mencari determinan, di sini saya akan menggunakan cara yang acuan baris atau kolom. Nah, untuk tanda determinan seperti ini, kita tulis ulang soalnya saja buat dicoret-coret ya. Jadi di sini ada metrik 1 0 3 2 1 4 3 5 2. Di sini minus, minus, dan minus. Metrik 1 0 min 3, min 2 1 4 3 min 5 dan 2. Nah, kita langsung saja cari. Di sini saya akan menggunakan acuan dari baris ke-1. Baris ke-1 bisa kita coret. Lalu baris ke-1 ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Kita pecah menjadi ordo 2x2. Ini kan ordo 3x3 ya. Kita pecah menjadi ordo 2x2. Nah, seperti ini. 1. Lalu sini ada 0, yang kedua ada 0, yang ketiga ada min 3. Nah, jadi lalu kita beri kofaktor dahulu, karena angka 1 ini terletak pada baris 1 kolom ke-1, dan jika ditambah menjadi 2, jadi sesuai aturan jika genap kita tambahkan positif. Jika genap kita tambahkan positif, dan angka 0 ini berada di baris 1 kolom 2 jika ditambah menjadi 3, dan jika ganjil kita tambahkan negatif. Jika positif, negatif, lalu selanjutnya pasti positif. Nah, karena positif lawan negatif menang negatif, jadi kita tidak usah tulis. Lalu tahap selanjutnya kita masukkan metrik 2 kali pecah ordo 3x3 menjadi 2x2. Seperti ini. Karena angka 1 terletak baris 1 kolom 1, maka bisa kita tutupin baris ke-1 kolom ke-1. Jadi tersisa metrik 1 4 min 5 2. Kita bisa tulis 1 4 min 5 2. Kita lakukan hal tersebut sama seperti yang lain. Yang
0 ini terletak di baris 1 kolom ke-2. Jadi tersisa metrik min 2, 4, 3, 2. Min 2, 4, 3, 2. Yang ketiga juga sama. Langsung saja kita tulis min 2, 1. Lalu ada 3 min 5. Nah, jika sudah, kita bisa langsung tambah perkalian silang. 1 kali 2, 2 min 5 kali 4 berarti min 20, berarti 2 min 20 sama dengan 22. Lalu ini langsung saja kita tulis 0, karena jika kita lakukan perkalian silang, maka di akhirnya juga tetap dikali dengan 0. Langsung saja kita tulis 0. Nah, ini 3. Metriknya min 2 kali min 5 sama dengan 10 minus 1 kali 3. Berarti 10 min 3 sama dengan 7. Sama dengan, lalu 1 dikali 22 sama dengan 22, min 0, min 3 kali 7 sama dengan min 21. Min 21. Lalu ketemu bahwa determinan dari metrik tersebut adalah 1. Determinan dari metrik tersebut. Setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua di sini saja mungkin. Tahap 2. Kita mencari adjoint. Mencari ADC. Adjoint bisa disingkat menjadi ADC ya. Yang pertama caranya sesuai dengan ini, kita minorkan dahulu. Untuk minor kita perumpamaan seperti ini. Minor sama dengan, kita tulis dulu M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Nah, maksud dari M11, M12 itu apa? Seperti ini. Misalkan kita misalkan itu matriks. Matriks ini terletak pada baris 1 kolom ke-1. Jadi kita tulis 1, 1. Sedangkan ini M terletak di baris 1 kolom kedua. Lalu kita bisa tulis M12. Nah, seperti itu. Ini perumpamaan ya. Bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita isi. Dengan matriks-matriks. Kita isi. Ini baris ke-1 kolom ke-1. Nah, berarti tersisa, kita tulis ulang aja soalnya di sini ya biar mempermudah. 103 min 2, ini min, lalu kita tulis 14, 3 min 5, 2. Nah, M11 adalah matriks tersebut. Ini sama saja, yaitu kita pecah menjadi ordo 2 kali 2.
cuman ya ini hasilnya terlihat banyak. M11 artinya baris ke-1 kolom ke-1. Caranya sama, kita tinggal tutupin aja baris ke-1 dan kolom ke-1. Artinya kita tulis 14 min 52. Kita tulis pada M11. 14 min 52. Nah, untuk M12 juga sama, kita tutupin baris ke-1 dan kolom kedua. Jadi tersisa min 2, 4, 3, dan 2. Kita langsung saja tulis, yaitu min 2, 4, 3, 2. Hal tersebut sama seperti yang lain. Jika ini M13 berarti yang kita tutupin baris 1 kolom ketiga, dan sisanya kita tinggal masukkan ke sini. Langsung saja kita masukkan semuanya. Begini. Ini min 2, 1, 3, min 5. Lalu ini ada 0, min 3, min 5, 2. Lalu ada 1, min 3, 3, 2. Lalu ada 1, 0, 3, min 5. Lalu ada 0, min 3, 1, 4, 1, min 3, min 2, 4. Ada 1, 0, min 2, 1. Nah, kita sudah pecah menjadi ordo 2 kali 2. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu yang pertama kita ini aja deh. Kita jadikan dahulu lebih sederhana sebelum di kofaktor. Kita jadikan dahulu minornya ini kita kali. Kita jadikan matriks dahulu. 1 kali 2, 2 min 5 kali 4, min 20. Berarti 2 min 20. Kita bisa tulis sini 22. Lalu min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 3 kali 4 berarti min 4 min 12. Hasilnya sama dengan min 16. Sama saja kita perkalikan silang, yaitu antara ini dan ini. Perkalian silangnya seperti ini ya. 1 kali 2, lalu min 5 kali 4, seperti itu. Kita lanjut saja. Min 2 kali min 5 sama dengan 10. Lalu minus 3 kali 1 sama dengan 7. Langsung saja kita kalikan semua. Ini min 15, ini 11. Ini ada min 5. Lalu ini ada 3. Dan ini ada min 2. Ini ada plus 1. Nah, ini sudah jadi minornya seperti ini. Lalu kita tinggal tambah. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kofaktor. Kofaktor ini yaitu pemberian nilai positif atau negatif kepada salah satu bilangan. Cara ini seperti yang ini tadi kita juga menggunakan kofaktor, cuman ya lebih terlihat pada saat kita mencari adjoin. Bisa kita tulis ulang dahulu minor yang sudah kita buat tadi, 22, min 16, 7, min 15, 11, min 5, 3, min 2, 1. Nah,
Maksud dari kofaktor sendiri apa? Sama seperti yang ini, kita bisa menambahkan positif atau negatif. Nah, karena angka 22 ini terletak pada baris 1, kolom 1, kita tambahkan positif. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 2 adalah genap. Sesuai dengan aturan, jika genap kita tambahkan positif, jika ganjil kita tambahkan negatif. Nah, lalu untuk yang min 16 ini, karena terletak di baris 1 kolom kedua, dan jika ditambah hasilnya adalah 3 atau dalam kurung ganjil, maka kita tambah positif. Kita tambah negatif. Artinya 16 ini menjadi positif. Lalu ini juga positif. Setelah positif, negatif, pasti positif lagi. Berikut kelanjutannya juga. Nah, jika tadi sudah diawali dengan positif, maka selanjutnya akan diawali dengan negatif. Karena apa? Karena ini terletak pada baris kedua kolom ke-1, dan jika ditambah hasilnya adalah 3. Sedangkan 3 adalah ganjil, maka kita tambah negatif. Negatif tambah negatif maka akan bertemu positif. Ini juga negatif. Habis negatif, positif, lalu ini negatif. Wah, jadi positif semua ini angkanya ini. Lalu di sini setelah ini positif ditambahkan positif, ini tadi tambah ke negatif, lalu selanjutnya pasti tambah positif. Ini negatif, berarti jadi positif ya. Negatif ketemu dengan negatif pasti hasilnya positif. Lalu ini jika sudah negatif, ini tambah dengan positif. Nah, ini hasil dari kofaktor. Lalu kita bisa mentransposkan kofaktor yang sudah kita dapatkan. Kita tinggal tulis saja di sini KT. Jadi KT itu sama dengan K transpos itu sama dengan adjoin ya. Adjoin. Bisa kita tulis di sini. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya ini gampang. Misal ini 22, 16, 7. Ini kan dalam bentuk baris. Nah, kita ubah menjadi dalam bentuk kolom penulisannya. Berarti gini, 22, 16, 7. Lalu selanjutnya 15, 11, 5. Kita ubah menjadi dalam bentuk kolom. 15, 11, 5. Lalu ini ada 3, 2, dan 1. Untuk tahap 2-nya sudah selesai. Kita sudah menemukan adjoinnya. Jadi adjoinnya ini dan determinannya ini. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus inverse. Rumus inverse adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per det kali ADC. Jadi penulisan inverse seperti ini ya. A pangkat min 1 per determinannya adalah 1. Kita tulis saja 1. Adjoinnya dalam bentuk matriks. Itu ini. 22, 15, 3, 16, 11, 2, 7, 5, 1. Nah, karena 1 bagi 1 sama dengan 1, lalu 1 dikali dengan matriks ini, maka hasilnya tetap matriks ini. Kebetulan sekali hasilnya sama dengan nilai adjoin atau kofaktornya karena determinannya sama dengan 1. Kita bisa tulis ulang sini. Inverse sama dengan 22, 15, 3, 16, 1, 2, 7, 5, 1. Nah, jadi hasil dari inverse pada matriks 1, 0, min 3, min 2, 1, 4, 3, min 5, 2 adalah ini inversenya.
Baik, cukup sekian materi dari saya, yaitu bagaimana cara menentukan inverse. Dan terima kasih telah menonton dan menyaksikan hingga akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.